Halo sob, kembali lagi di channel No Intro. Kali ini aku bakal nyeritain trailer horor tahun 2017. Film ini menceritakan tentang wabah virus zombie. Oke, tanpa basa-basi di awal, langsung saja ke videonya. Check in box. Pesan awal untuk film ini, hati-hati dan berhati-hatilah. Hari baru saja dimulai dan tidak berjalan dengan baik bagi pengusaha Claudio Verona. Mobil yang menjemputnya setiap hari terlambat dan pemuda bernama Ricardo telah menggantikan sopirnya yang biasa. Lalu lintas juga lebih buruk dari biasanya. Meskipun itu, Claudio menyalahkan rute yang dipilih Ricardo dan bukan karena keadaan luar biasa. Saat Ricardo menyalakan radio, berita melaporkan kerusuhan yang terjadi di berbagai zona di Roma. Tampaknya sekelompok kecil penjahat memutuskan untuk menyerang pada saat yang sama dalam sinkronisasi yang nyaris sempurna. Tetapi belum ada kata resmi dari penegakan hukum. Claudio yang saat ini mencoba untuk meninjau beberapa catatan untuk rapat yang akan datang. Hampir tidak memperhatikan, tetapi masih cukup terganggu oleh radio secara umum. Jadi dia meminta Ricardo untuk mematikannya. Dia semakin kesal saat Ricardo meminta dia untuk membantunya masuk ke bisnis ekonomi. Tetapi untungnya teleponnya berdering dan menyala. Secara sekretarisnya menanyakan apa yang harus dia lakukan dengan klien yang menunggunya. Claudio memintanya untuk menawarkan sarapan dan menahannya di sana sampai dia tiba. Dan setelah menutup telepon, dia memberitahu Ricardo bahwa dia menyesal telah terlibat dalam ekonomi. Ketika akhirnya dia sampai di kantor, sekretaris dia yang lain bernama Sylvia sudah menunggunya. Dia masih training, jadi Claudio menyuruhnya meminta bertemu dengan Sarah agar dia bisa bergabung dengan timnya. Setelah itu, dia bergegas ke lift agar bisa bergabung dengan rekan kerjanya, Martha. Martha yang menolak menciumnya saat dia memintanya. Martha mengingatkan Claudio bahwa perselingkuhan mereka sudah berakhir dan dia akan segera menikah. Tetapi Claudio tidak peduli karena dia sudah menikah 5 tahun dan itu tidak pernah menghentikannya karena tidak dapat menerima penolakan. Claudio menghentikan lift dan mendorong Martha ke dinding, mengatakan bahwa dia merindukan masa lalu. Ketika Martha mencoba melepaskan diri dari cengkamannya, Claudio terus melecehkannya, mencoba membuatnya mengakui bahwa dia menyukainya. Jadi Martha menyerah dan mengatakan dia melakukannya. Tiba-tiba Martha meraih pangkal pahanya dan mengatakan kepadanya bahwa itu akan berhasil jika dia bukan babi yang kotor. Ketika lift mencapai lantainya, dia keluar menghinanya, tetapi Claudio tampaknya tidak keberatan. Sebenarnya, dia menyukai kepribadian yang penuh semangat seperti itu. Setelah menekan tombol ke lantai, Claudio menerima telepon dari istrinya, Lorena, yang memberitahu Claudio tentang kerusuhan di berita. Keadaan menjadi lebih buruk dan sekarang ada jalan yang ditutup. Di tengah pembicaraan mereka, lift macet, tetapi ini tidak mengganggu Claudio. Karena hal yang sama terjadi bulan lalu saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya bahwa Lorena akan membuatkan Claudio susu setelah Claudio pulang kerja. Dan Claudio marah kepadanya karena memikirkan hal itu ketika dia berada di tengah hari yang rumit. Claudio menekan tombol darurat dan menghubungi teknisi pemeliharaan untuk memberitahu bahwa dia macet dan dia perlu menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin karena dia harus menghadiri rapat yang sangat penting. Teknisi memeriksa sistem dan memberitahu bahwa ada masalah dengan unit daya di atap. Jadi dia akan mengirimkan beberapa anak buahnya untuk memeriksanya. Sambil menunggu, Claudio menelpon Sarah untuk mengingatkannya bahwa dia harus melakukan apapun semampunya agar klien mereka tidak pergi. Setelah menyalakan sebatang rokok, dia mulai mendengar beberapa suara di luar dan mencoba meminta bantuan, tetapi dia diabaikan. Claudio semakin marah dan menelpon bagian pemeliharaan lagi, tetapi teknisi memberitahu bahwa dia kehilangan kontak dengan anak buahnya di atap. Jadi dia memberikan nomor telepon mereka agar Claudio dapat menelepon mereka secara langsung. Saat teknisi di atap mengatakannya, dia mengatakan bahwa mereka sedang menjalankan reset generator, tetapi mereka belum yakin apa masalahnya yang membuat Claudio semakin marah. Tiba-tiba percakapan terputus saat teknisi melihat sesuatu yang membuat mereka panik dan berlari. Claudio menekan tombol darurat lagi untuk meminta jawaban. Dan setelah berdebat, teknisi yang bertanggung jawab menerima untuk pergi ke atap sendiri untuk melihat apa yang terjadi. Bosan menunggu, Claudio memutuskan untuk menangani masalah ini sendiri. Dia melepas jaketnya dan mulai mendorong pintu lift. Dibutuhkan beberapa usaha, tetapi ia akhirnya berhasil membuka pintu pertama cukup lebar agar tubuhnya muat. Namun pintu kedua tersangkut di bagian yang salah tempat, dan dia hanya berhasil membukanya hingga kepalanya dapat masuk. Lift telah berhenti tepat sebelum mencapai lantai 7, dan ini membuat Claudio melihat ke dalam kantor. Dia meminta bantuan, tetapi tidak ada yang menjawab. Jadi dia mencoba memanjat melalui celah pintu, tetapi tidak cukup lebar untuk dia lewat. Claudio pun menyerah dan memutuskan untuk menunggu lagi. Dan mendapat telepon baru dari Lorena yang takut karena seseorang mengetuk pintu dengan keras. Namun mereka tidak menjawab. Claudio memintanya untuk menelepon polisi, tetapi Lorena mengatakan saluran itu tidak berfungsi.
Jadi Claudio menyuruhnya mengunci diri di kamar tidur, sementara dia menelpon temannya yang bernama Stefano. Claudio meminta Stefano memeriksanya. Stefano setuju untuk membantu Claudio. Tetapi dia memperingatkannya bahwa mungkin perlu waktu untuk tiba karena lalu lintas buruk. Saat dia menelpon Lorena lagi untuk memberitahu bahwa Stefano sedang dalam perjalanan, Lorena bahkan lebih takut karena berita menunjukkan kekerasan terjadi di jalanan. Claudio tidak menganggapnya serius dan hanya menyuruhnya untuk tenang dan menunggu Stefano sebelum menutup telepon. Beberapa saat kemudian, Claudio melihat berita utama di ponselnya. Mereka semua berbicara tentang serangan aneh dan pemblokiran jalan di Roma. Mereka juga menyebut lab yang terbakar yang baru saja dievakuasi. Setelah menyalakan sebatang rokok lagi, tiba-tiba dia dikejutkan oleh teriakan tolong. Sekelompok orang yang ketakutan berlari melewati lift, termasuk Martha. Martha meminta bantuan dan Claudio meraih lengannya, mencoba untuk menahannya, tetapi apapun yang ada di sisi lain, pintu lift lebih kuat darinya dan menyeret Martha pergi. Akhirnya Claudio menanggapi situasi dengan serius. Claudio mundur saat rasa takut merasuki pikirannya. Jadi dia mendekati pintu lagi, dan Claudio dikejutkan oleh 2 zombie yang mencoba masuk ke dalam untuk menangkapnya. Claudio mundur lagi hingga punggungnya menyentuh dinding dan hanya bisa menatap makhluk aneh di depannya yang pergi begitu tiba-tiba saat mereka mendengar suara di lorong. Saat mencoba memproses apa yang baru saja dilihatnya, ia menerima telepon dari Stefano yang memberitahukan bahwa ia hampir tiba di rumahnya. Claudio mencoba menjelaskan apa yang terjadi padanya, tetapi Stefano tidak memahaminya dan panggilan berakhir saat dia diserang oleh zombie di jalanan. Orang berikutnya yang menghubungi Claudio adalah teknisi melalui komunikator lift yang mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan pekerjanya. Claudio mencoba menjelaskan masalah yang terjadi, tetapi pria ini juga tidak memahaminya dan sekali lagi panggilan berakhir ketika zombie menyerang dan membunuh teknisi. Setelah menangis putus asa, Claudio menelpon Lorena dan Sarah, tetapi tidak ada yang mengangkatnya. Namun sesaat kemudian, Sarah menelpon kembali dan dia sedang memberitahunya bahwa dia terkunci. Ketika zombie masuk ke dalam lift dan mencekik leher Claudio. Setelah berjuang beberapa saat, dia berhasil membebaskan dirinya dan bergerak untuk mengambil pegangan dari dinding lift untuk menggunakannya untuk memukul kepala zombie sampai mati. Sekarang ada darah di lantai lift, tangan dan wajahnya. Jadi Claudio mengambil botol dari kopernya dan menyiram dirinya sendiri untuk membersihkan sebagian darah. Pemandangan zombie yang mati membuat dia gelisah. Jadi dia menggunakan pegangan tangan untuk mendorongnya. Segera Claudio menemukan hal lain untuk menyibukkan dirinya. Darah zombie mulai menyebar di lantai lift. Jadi dia menggunakan beberapa dokumen yang dia miliki di kopernya untuk menutupinya, dan ketika dia mendengar suara, dia meraih pegangan untuk membela diri. Tetapi ternyata itu hanya Sylvia. Dia memanggilnya dan setelah menyuruhnya berbicara dengan nada rendah agar zombie tidak menemukan mereka, dia meminta bantuan untuk membuka pintu menggunakan pegangan sebagai pengungkit. Sayangnya, 2 orang masih belum cukup untuk berhasil dan segalanya menjadi lebih rumit. Saat pegangan tangan terlepas dari tangan Claudio, menimbulkan suara keras. Mereka bisa mendengar zombie datang. Jadi Sylvia mencoba masuk ke lift, tapi celahnya tidak cukup lebar untuknya. Jadi dia kabur sebelum zombie menemukannya. Salah satu dari mereka tiba tepat setelah dia pergi dan mencoba meraih Claudio. Tetapi Sylvia kembali saat itu dan memukulnya sampai mati dengan tongkat golf yang ditemukan di sekitarnya. Mereka berdua menertawakan fakta bahwa dia mengalahkan bosnya dengan klub favoritnya sendiri. Dan tidak melihat lebih banyak zombie datang, mereka melompat ke Sylvia dan memakannya sampai mati. Claudio mengangkat teleponnya dan memeriksa berita. Tampaknya tentara akhirnya telah dimobilisasi. Dia menelpon Lorena dan mulai menangis ketika tidak ada jawaban. Tetapi setelah beberapa dering, dia akhirnya mengangkat telepon. Dia memberitahu tentang seorang reporter yang diserang di depan kamera. Dan orang-orang di kota menjadi gila saat zombie juga menemukannya. Zombie juga menemukannya, mengakhiri panggilan saat mereka menyerangnya. Setelah menangisi kehilangan istrinya, Claudio ditemukan oleh rekan kerjanya yang lain yang telah bertahan hidup dengan menggunakan lampu untuk membela diri. Pria itu juga ingin memasuki lift dan Claudio menjelaskan bahwa itu tidak mungkin. Tetapi pria itu tetap mencobanya, tetapi tidak berhasil. Usahanya membuat begitu banyak suara sehingga zombie menemukannya. Beberapa saat kemudian, Claudio mendengar zombie lewat dan memanggilnya dengan sengaja untuk mengejek dan mengolok-oloknya karena tidak dapat menjangkaunya. Dan semakin bersemangat dengan ejekannya ketika lebih banyak zombie bergabung dengan zombie pertama. Dia meraih pegangan dan mulai memukuli mereka. Di ujung aula, itu sekretarisnya Sarah, menyebabkan zombie memperhatikannya dan mengejarnya. Bahkan ketika dia memasuki kantor untuk pergi, mereka hanya mengikutinya ke dalam. Claudio melemparkan arlojinya ke arah mereka, memohon agar mereka melepaskannya. Tetapi itu sia-sia, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Claudio menelusuri video pelapor diserang di kamera di ponselnya. Wanita itu menjelaskan
bahwa penegak hukum telah menyita kamera dan mengusir semua reporter dari area tersebut. Jadi dia melakukan live streaming dengan ponselnya. Dia memberitahu penonton untuk tidak mencoba berdebat dengan zombie yang dia sebut sebagai orang yang kerasukan, dan merekomendasikan untuk keluar dari kota tepat sebelum zombie menyerangnya. Seolah-olah disinkronkan dengan rekaman, zombie mencapai pintu lift pada saat yang sama. Dan saat itulah listrik padam. Claudio menonton zombie sambil merokok. Ketika tiba-tiba dia mendengar beberapa tembakan di luar pintu. Semua zombie mati, dan Claudio mengambil kesempatan untuk meminta bantuan. Menarik perhatian seorang perwira polisi bersenjata, Marcelo. Setelah memastikan Claudio tidak terluka, Marcelo menjelaskan bahwa dia sendirian dan kehilangan kontak dengan markas. Dan ketika zombie mencoba menyerangnya, dia dengan mudah melepaskan dan menembaknya dengan senapan. Setelah mencoba membuka pintu dan gagal, Marcelo memutuskan untuk mencoba memperbaiki generator. Jadi dia memberi Claudio Welkitel untuk membimbingnya melewati gedung, dan pistol untuk membela diri. Marcelo pergi setelah Claudio memberinya petunjuk arah untuk bernavigasi di lantai. Dia mencoba menyalakan rokok lagi dan gagal. Dan saat dia mengetuk keberuntungannya, dia secara tidak sengaja menekan tombol pada Welkitel dan mengirimkan kata-kata penuh warna ke Marcelo. Marcelo yang memarahinya karena menghubunginya seperti ini. Suara seperti itu dapat menarik zombie. Jadi Claudio hanya boleh menelpon saat benar-benar dibutuhkan. Marcelo menyela obrolan untuk menembak sekelompok zombie yang mendekatinya, hanya untuk memberitahu Claudio sesaat kemudian bahwa tangga ke lantai 9 terhalang oleh tumpukan furnitur yang akan membutuhkan waktu yang lama untuk dipindahkan. Claudio membutuhkan waktu sejenak untuk menenangkan diri dan pikirannya, dan ini membantunya mendapatkan ide. Ada pekerjaan yang sedang berlangsung di lantai itu, jadi harus ada perancang yang bisa digunakan Marcelo untuk mencapai atap. Setelah melewati tumpukan mayat, Marcelo tidak punya pilihan lain selain menembak jendela untuk bisa mencapai scope loading. Kebisingan tersebut menarik perhatian beberapa zombie, tetapi Marcelo tetap diam dan berhasil menyelinap tanpa terdeteksi. Setelah Claudio memperingatkannya untuk berhati-hati karena para teknisi diserang di sana, Marcelo mencapai atap dan menyalakan kembali listrik. Lampu di lift menyala lagi, tapi pintunya tetap tidak mau menutup. Marcelo mengungkapkan selamat kepadanya untuk pekerjaannya yang dilakukan dengan baik. Tetapi Claudio terkejut, merasa bersalah karena telah membunuh orang, terutama karena mereka adalah rekan kerjanya dan dia bahkan mengenal keluarganya. Marcelo mengoreksinya, mereka bukan manusia, mereka terinfeksi, dan Claudio harus melakukan apa yang harus dilakukan. Pikirannya terganggu ketika suara zombie mencapainya melalui Welkitel, dan dia kehilangan kontak dengan Marcelo. Karena tidak tahan lagi, dia menatap pistol dan mulai mempertimbangkan untuk menembak dirinya sendiri. Terutama setelah dia melihat beberapa foto istrinya di telepon. Beberapa polisi tiba-tiba muncul di ujung lorong, melarikan diri dari zombie, dan Claudio berteriak meminta tolong. Tetapi mereka pergi sebelum mereka dapat melihat atau mendengarnya. Saat malam mulai turun, keputusannya akhirnya menguasai pikirannya, dan Claudio menodongkan pistol ke pelipisnya dan berniat untuk menembak, tetapi tidak mampu. Teriakannya yang berfrustasi menarik perhatian sekelompok zombie yang sekarang mencoba menjangkaunya melalui celah pintu, dan Claudio memutuskan dia tidak ingin memberi mereka kepuasan. Jadi dia memasukkan pistol ke mulutnya. Apa yang menghentikannya dari menarik pelatuk adalah suara Marcelo yang tiba-tiba memanggilnya dari langit-langit lift, memintanya untuk membuka palka dan membiarkannya masuk. Claudio meraih pegangan dan menggunakannya untuk mendorong palka. Setelah Claudio membantunya turun, Marcelo tidak membuang waktu dan menembak semua zombie di pintu dengan senapannya. Setelah itu, dia memeriksa pintu yang diblokir sebelum duduk di lantai di sebelah Claudio, memperlihatkan luka di kakinya tempat para zombie menangkapnya. Marcelo meminjamkan Claudio pemetik apinya dan dia mendapatkan sebatang rokok sebagai imbalannya. Ketika Claudio bertanya kepadanya apakah dia memiliki ide tentang bagaimana ini dimulai, karena dia adalah seorang polisi dan pasti telah diberitahu sesuatu oleh atasannya. Tetapi Marcelo menjawab bahwa virus telah digadaikan dan mulai menyebar. Mereka memberitahu dia bahwa itu berbahan dasar hewan, tetapi dia tidak mempercayainya karena ini bukan abad pertengahan lagi. Virus pasti dibuat di laboratorium dan seseorang kehilangan kendali. Beberapa saat kemudian, saat dia mengisi ulang senapan dan pistolnya, Marcelo mulai batuk darah. Dia memberitahu Claudio bahwa dia akan berbaring untuk beristirahat, dan setelah dia tertidur, dia ingin Claudio menembak kepalanya 2 kali karena dia tidak ingin menjadi zombie. Karena Claudio menolak untuk mengambil pistol, Marcelo mengatakan bahwa dia akan melakukannya sendiri dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Claudio meraihnya dan mencoba menghentikannya, sehingga orang-orang itu berebut senjata untuk beberapa saat. Beberapa jam kemudian, Marcelo tertidur. Tetapi Claudio masih belum bisa menembaknya. Namun, dia berubah pikiran saat Ana mulai keluar dari luka Marcelo dan dia bangun dan berubah menjadi zombie. Dia mencoba berkomunikasi dengannya, tetapi setelah Marcelo melompat ke arahnya untuk menyerangnya, Claudio menembaknya.
Tembakannya telah didengar oleh zombie, dan sekarang ada segerombolan zombie di pintu. Tetapi senjatanya kehabisan peluru. Claudio menjatuhkan dan mengambil senapan Marcelo yang dia gunakan untuk menembak setiap zombie yang bisa dicapai. Dampak dari setiap tembakan mendorong tubuhnya. Dan dengan tembakan terakhir, dia membenturkan kepalanya dan jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, dia bangun ketika dia mendengar suara dan tembakan di lorong. Tidak ada zombie yang terlihat, kecuali tubuh di lantai, dan teleponnya sekarang berdering. Tetapi itu hanya alarm jam 7 pagi. Claudio mematikannya, tetapi kemudian teleponnya berdering lagi. Kali ini, itu adalah panggilan yang sebenarnya, yang membuat Claudio senang. Dia mendengar suara Lorena, dan sebenarnya masih hidup. Dia telah keluar dari rumah, dan militer menyelamatkannya. Panggilan tiba-tiba berakhir saat baterainya habis. Tetapi ini cukup memotivasi bagi Claudio untuk mencoba melarikan diri lagi. Dia meraih pegangan tangan dan mencoba untuk mendorong bagian lift yang menghalangi pintu. Tetapi dia tidak dapat mencapainya di sudut yang tepat. Jadi dia menyeret tubuh Marcelo dan menginjaknya. Untuk mencapai di antara pintu dengan tangannya, dia berhasil mengambil bagian dan mengeluarkannya. Dia keluar dari lift dan melangkahi beberapa mayat zombie untuk mencapai lorong. Setelah menemukan arlojinya di lantai, dia memakainya dan mengenakan jaketnya sebelum turun ke bawah. Saat sampai di lobi, dia menemukan lebih banyak lagi tubuh termasuk zombie tanpa kaki yang menyeret dirinya ke arahnya dan mencoba meraihnya. Kalau dia menarik pelatuk senapan tetapi tidak ada peluru. Jadi dia menghancurkan kepala zombie dengan kakinya. Saat Claudio meninggalkan gedung dan berjalan melalui jalan-jalan Roma, dia melihat tidak ada kehidupan di sekitarnya, hanya mayat zombie di mana-mana. Di jembatan, dia menemukan sebotol susu di tanah di samping seorang wanita. Dia mengambilnya, menyebabkan wanita itu bangun dan meraih kakinya. Claudio mundur dan siap membela dirinya menggunakan botol, tetapi zombie itu mati ketika militer menembaknya dari atap di dekatnya. Mereka terlihat oleh Claudio, yang dengan cepat mengangkat tangannya dan menunjukkan kepada mereka bahwa dia baik-baik saja, berharap mereka mengizinkan bergabung dengan tempat penampungan pengungsi. Dan film pun tamat.